Oke, udah. Oke, Bu Ana Yuking. Perkapan sih artinya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Paula Farovon sendiri sampai akhirnya hari ini dicabut ya kuasanya dari Paula? Mungkin boleh ceritakan Bu Ana Yuking. Iya, Paula datang ke kantor kami itu per April ya. Per April menyampaikan bahwa ada persoalan dalam rumah tangganya dan butuh berkonsultasi gitu ya. Dan itu sudah berjalan 6 bulan. Kemudian per 17 Oktober kemarin Paula memutuskan untuk menunjuk advokat lain dan mencabut kuasa kami selaku advokat gitu. Oke, pada saat datang ke Bu Ana itu sendiri atau ada yang dampingin? Didampingi. Jadi Paula didampingi oleh beberapa orang, termasuk ada beberapa profesi ya yang memang menangani Paula dan Baim, dan itu hadir ke sini bercerita tentang bahwa rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi seperti apa mungkin Paula ketika mendatangi Bu Ana Yuking? Baik-baik saja, kondisi baik-baik saja, normal seperti biasa ya. Hanya memang mereka membutuhkan berkonsultasi dengan advokat ya, datang kemari, dan karena memang kita kenal ya, jadi kita berdiskusi sebagai orang yang saya juga kenal dengan Mbak Im gitu ya. Baik-baik saja sih semuanya. Berapa lama pada hari itu berdiskusi konsultasi dengan Bu Ana sendiri terkait rumah tangganya? Nggak lama sih, paling 1-2 jam kalau nggak salah. Apa mungkin dari hati Paula ini diungkapkan kepada Bu Ana Yuking? Sedih, nangis atau seperti apa? Ini kan artinya sesuatu yang keputusan yang sulit juga, artinya rumah tangga udah punya anak 2 terus harmonis ya kan, dilihat juga orang suka, tapi kok harus berpisah, seperti apa mungkin Bu Ana? Ya semua rumah tangga ya kalau mau bercerai pasti sedih, semua pasti sedih lah. Gak ada orang mau bercerai ketawa-ketawa gitu kan, semua pasti sedih. Dan bagaimananya saya tidak bisa bercerita karena ini wilayah privat ya. Saya tidak mau cerita apa saja yang menjadi persoalan mereka, tapi yang pasti saya berpesan kepada mereka bahwa kalau memang harus bercerai, lakukan dengan baik ya. Apalagi ini ada anak-anak, saya berharap mereka bisa memikirkan kepentingan tumbuh kembang anak gitu ya. Oke Bu Ana, sebagai penasihat hukum pada saat itu, kuasa hukum Paula seperti apa? Sempat ingin mendamaikan atau artinya udah kembali lagi rujuk bersatu atau seperti apa pada saat itu Bu Ana? Atau ya tentu sebagai advokat saya yang pertama pasti berusaha semaksimal mungkin supaya mereka tidak bercerai. Pasti semua advokat pasti akan melakukan itu. Tapi lagi-lagi ya, karena ini adalah persoalan rumah tangga yang kita tidak bisa masuk terlalu dalam apa yang menjadi persoalan mereka. Tentu yang menjadi concern kita adalah persoalan hukumnya, kan? Apa yang menjadi alasannya, apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak, anak bagaimana ya. Kalau anak masih di bawah umur, hukumnya bagaimana ya, hanya sekitar itu gitu. Tugas kita sebagai advokat. Oke, pada saat itu Paula datang ingin menggugat atau sudah digugat atau sudah ditalak? Iya, Paula itu sudah ditalak. Gitu. Oh, datang. Ya, jadi Baim itu sudah mentalak Paula. Saya tidak tahu persis kapan, tapi waktu datang ke sini informasi yang disampaikan kepada saya sudah ditalak. Dan alasannya apa ya, saya tidak bisa sampaikan kepada kalian karena ini sangat pribadi. Apa menurut Bu Ana sendiri, apa yang membuat mereka nggak bisa bersatu? Ada pembatas apa mungkin sampai akhirnya mereka nggak bisa bersatu? Artinya Baim tidak mau kembali menerima Paula? Ya pasti ada persoalan lah di antara mereka dan saya tidak bisa sampaikan di sini. Tapi cukup berat masalahnya atau seperti apa Bu Ana? Saya tidak bisa menyampaikan ini berat atau tidak karena itu ada pertimbangan mereka. Pada saat bertemu Bu Ana, Paula sudah bercerita belum tentang tudingan yang disampaikan oleh Baim bahwa adanya dugaan perselingkuhan? Sudah diceritakan belum? Enggak. Belum berarti. Ya, jadi bukan persoalan itu.
Saat itu Paula kondisinya lagi murung atau gimana, kondisi mukanya, wajahnya sedih atau datang Ya sedih lah, Hmm. masa orang mau cerai ketawa. Maksudnya dia menutupi atau gimana? Ya dia datang kepada saya kan, apalagi saya kan lawyer perempuan ya, dia mungkin lebih nyaman untuk bercerita. Ya tentu pasti dia sedih lah ya. Jangankan dia, kita pun sedih. Karena saya mengenal keduanya. Saya kaget, saya sedih gitu ya. Tapi ya lagi-lagi itu adalah wilayah privat mereka. Mereka pasti punya pertimbangan, khususnya Baim, dia pasti punya pertimbangan sendiri kenapa dia harus mengajukan gugatan cerai. Ibu sendiri sempat berkomunikasi dengan Baim untuk agar gimana Bu reaksi dari Baim? Sempat berkomunikasi, ya saya hanya bisa memberikan pesan saja. Ya. Gitu. Tanggapan Baim sendiri? Pesan, ya doain baik-baik saja. Ada gitu. Bu, alasan Paula mencabut kuasa hukum, mencabut surat kuasa hukum? Kalau yang saya dengar katanya atas pertimbangan keluarga gitu. Berarti sekarang Paula tidak ada kuasa hukum? Nggak tahu saya, karena waktu saya tanya dia juga tidak menyampaikan. Tapi Ibu sebagai kuasa hukum sudah menyiapkan draft untuk pembelaan Paula untuk Sudah kan kita sudah lakukan itu 6 bulan. Karena ini kan sebenarnya bukan proses yang seketika ya. Kalian pun sebenarnya sudah mencium itu dari dulu, tapi kan saya tidak mau menyampaikan informasi apapun karena belum waktunya, dan saya masih berharap mereka masih bisa bersama ya, tidak terjadi perceraian gitu. Jadi pastilah pembicaraan itu sudah dilakukan, kita tim lawyer juga sudah mempersiapkan banyak hal gitu ya. Jadi ini proses bukan seketika. Sempat ada pertemuan berlanjut nggak sih Bu? Artinya ketika mungkin dia konsultasi Ibu ada lagi mungkin beberapa kali yang seperti ketemu Ibu juga gitu untuk Oh ya, selama 6 bulan itu kita tentu kita intens dalam melakukan komunikasi lisan, by WhatsApp atau meeting langsung di sini. Bu, Ibu Ana kan mengenal keduanya ya. Artinya miris nggak sih atau berusaha untuk menyatukan kembali gitu kan? Karena kan kejadian ini mungkin mengagetkan Ibu juga, tadi kan Ibu sampaikan gitu ya. Ya, sebenarnya banyak pihak yang sudah berusaha, ya, berusaha supaya mereka tidak bercerai. Tapi lagi-lagi, ya, dalam rumah tangga itu tidak boleh ada pemaksaan kan. Yang menjalani kan mereka berdua. Kita ini kan cuman penonton. Kita ini orang luar, penonton, hanya bisa menasihati. Mereka yang menjalani, mereka yang merasakan. Jadi kalaupun mereka memutuskan A, ya tentu itu bukan sesuatu yang gegabah. Ya, saya berharap itu bukan putusan gegabah, karena masing-masing mereka sudah, khususnya Mbak Im ya, sudah melakukan proses konsultasi juga dengan banyak pihak, gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih memang yang terbaik ya memang.